Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi pada channel kita. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai filsafat hukum Islam. Nah, pada kesempatan video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam di sini ada yang kita bahas ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, ada As-Sunnah, akal dan proyeksi al-ijtihad. Yang pertama kita akan membahas mengenai Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah atau kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman bagi umat manusia dan umat muslim pada khususnya untuk kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Nah, karena itulah peran dari Al-Quran ini sebagai sumber utama atau rujukan utama bagi sumber-sumber hukum yang lainnya yang ada di dunia ini. Nah, selanjutnya karena itulah Al-Quran ini berisikan tentang mengatur kehidupan umat manusia dari petunjuk-petunjuk yang terkandung di dalamnya. Ia berbentuk sebagai pola antara manusia dengan manusia maupun manusia dan pada Tuhannya. Selanjutnya bahwasanya di sini akan dijelaskan argumentasi menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Kurang lebih ada 30 yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini perintah untuk mematuhi Al-Quran. Bahkan ada dijelaskan pula meninggalkan aturan apabila membuat aturan tidak berlandaskan dengan Al-Quran bahwa akan mengakibatkan meningkatkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia atau ada mudarat di dalamnya. Selanjutnya, Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qat'i dan al-wujud, yang maksudnya adalah lafaz Al-Quran itu dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Keautentikan Al-Quran itu dapat kita lihat dan dapat dibuktikan karena transformasi periwayatannya yang bersifat mutawatir, yang lengkap tetapi itu secara mutawatir atau berangsur-angsur. Sedangkan keaslian Al-Quran ini dapat dibuktikan dengan intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sumber hukum yang kedua ada As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya kita kan telah membahas yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama dalam hukum-hukum yang ada di dunia. Selanjutnya ada As-Sunnah. Nah, Al-Quran tadi merupakan Al-Quran kan dibawa oleh Nabi Muhammad. Kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk dijelaskan kepada umat manusia. Nah, karena Al-Quran itu bersifat global, umum, universal dan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, maka disinilah Rasulullah SAW menjelaskan terkait apa-apa yang isi dari atau makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Nah, Rasulullah tidak hanya menjelaskan secara lisan, Rasulullah terkadang menjelaskan dalam berbentuk perbuatan, ketetapan. Maka apapun yang segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh Rasul, itulah yang disebut as-sunnahnya. Nah, maksud di sini yang berarti adalah yang artinya as-sunnah ini adalah segala bentuk perbuatan, ketetapan, perkataan yang dilakukan oleh Rasul dalam bentuk takrir, karena disinilah yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Karena segala dijelaskan pula dalam Al-Quran bahwasanya sifat Quran berjalan itu adalah sifatnya Nabi Muhammad SAW dan wataknya Nabi Muhammad adalah wataknya Al-Quran. Maka tidak mungkin apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Rasul adalah hawa nafsu belaka, tetapi apa yang dikerjakan oleh Rasul adalah mengikuti sebagai standar dari Al-Quran itu tersebut. Maka sudah sewajarnya bahwa apa-apa yang dilakukan itu atau as-sunnah itu adalah sumber rujukan kedua bagi umat muslim dalam menetapkan hukum.
Nah, selanjutnya kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus taat kepada Rasul? Karena sudah dijelaskan oleh di dalam Al-Quran pula, contohnya dalam hari ini dalam Quran surah An-Nisa ayat 13. Hukum-hukum yang artinya hukum-hukum itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke surga. Al-Quran juga sering menetapkan untuk selalu taat kepada Rasul di samping taat kepada Allah. Jadi taatlah kepada Allah pasti diiringi kepada taatlah kepada Rasul. Maka disinilah dijelaskan atau sebagai pembuktian bahwa as-sunnah ini sebagai rujukan kedua bagi umat muslim. Selanjutnya ada akal. Akal di sini menurut Al-Qur'an atau dalam bahasa juga dimaksudkan pra-Islam, dimaksudkan pengertian akal dalam pra-Islam itu adalah memerhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak itu adalah organ tubuh akal. Nah, akal itu terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana kita ketahui pula, Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya, yaitu dengan terletak pada akal. Hewan memang memiliki otak, tetapi dia tidak memiliki akal. Tumbuhan tidak memiliki akal dan otomatis pula tidak memiliki akal dan tidak dapat berpikir. Karena itulah kelebihan yang ada dimiliki manusia itu terletak pada akalnya, yaitu atau berpikir. Nah, peran dan fungsi akal ini yaitu berpikir. Dalam hal ini, dalam perspektif Islam, akal memiliki dua peran, yaitu memahami nilai ajaran agama, dan yang kedua bertugas memilih dan menyeleksi doktrin-doktrin agama. Karena setiap ada doktrin yang kurang jelas tadi, akal itulah berfungsi untuk memahaminya. Dengan memahaminya tersebut, akal dapat menyeleksi atau memilih dari doktrin-doktrin agama yang dilihatnya atau yang dirasakannya tersebut, dan yang menurut terbaik bagi dirinya sendiri dalam pelaksanaannya. Tetapi juga itu kita harus melihat ada pedomannya, yaitu Al-Quran. Selanjutnya ada ijtihad. Ijtihad yang secara bahasa adalah berusaha keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertian adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan hukum yang benar. Rujukan ijtihad ini tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran atau ajaran Rasulullah SAW. Orang yang berijtihad ini disebut mujtahid. Nah, selanjutnya ijtihad menjadi sumber hukum yang Islam ketiga. Ijtihad ini dapat berupa ijma dan dapat berupa juga qiyas. Ijma di sini merupakan suatu cara atau kesepakatan para mujtahid dalam menetapkan suatu masalah yang belum ada pada masa yang ini setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi masalah itu belum dijelaskan oleh Rasulullah, tetapi maka inilah para mujtahid menghasilkan yang kesepakatan hukum baru yang disebut ijma. Selanjutnya mujtahid dalam artian qiyas, dan qiyas ini yang dimaksudkan adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada dengan perkara yang masalah lain yang dihadapi atau ketetapan hukumnya sedang dihadapi. Antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Para mujtahid di sini sebenarnya bisa semua ya, bisa untuk bertindak memiliki kegiatan ini, tetapi ada pedoman yang harus diperhatikan. Yang pertama, memiliki pemahaman mengenai ayat atau hadis. Yang kedua, memiliki menguasai ilmu alat seperti ilmu nahwu sharaf. Yang ketiga, mengetahui latar belakang suatu ayat hadis. Yang keempat, luasnya pemahaman terhadap pengetahuan Islam. Yang kelima, memiliki loyalitas tinggi terhadap agama dan lain-lain. Itulah tadi mengenai sumber-sumber hukum Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya datangnya dari saya, lebih dari Allah. Saya mohon maaf.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.